Jadi untuk Asia kita punya pembaca puisi itu Kak Adik Susi. Jadi beliau pernah meraih juara 1 lomba puisi tingkat Asia waktu itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di siaran podcast yang terbaru ini ya. Cakap-cakap, ahoy! Iya, kali ini kita ada 2 orang ya. Dengan baju sama-sama, apakah dia partai ataukah dia seorang parpol? Kita tanya nanti ya. Agak bemiang sedikit belakang badannya. Oh, ada bambu rupanya. Ada bambu. Jokesnya kurang ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, sini ada Abang Da Teguh dan juga Abang Da Yons Pangeran. Siapakah dia? Kan kita tanya. Apa kabar Bang Teguh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Yans, apa kabar Bang Yans? Alhamdulillah. Karena dia ada pakai baju dari Teater Garis Lurus, maka tema kali ini adalah tentang seni teater garis lurus. Apakah itu? Akan kita tanya setelah pesan-pesan berikut ini. Ada iklan Lang? Belum ada ya? Oke Bang Teguh. Teater garis lurus ini udah berapa tahun? Sekitar 48 atau 49 tahun. What? Udah 40-an. Berarti 44. iya 40-an berarti ya. Udah mau berantem lah dulu gak apa-apa. Udah 40 tahun teater garis lurus. Wow, luar biasa ya. Sejak kapan Bang Teguh sama Bang Yans sendiri bergabung di teater garis lurus? Ini siapa lu jawab? Mana aja, sweet ya, sweet. Baru jadi. Itu dia. Kalau awak gabung di Teater Garis Langkat ini mulai dari tahun 2002 itu masa di sekolah di SMK Negeri Tanjung Pura. Itu berminatnya pada saat ada drama kolosal yang dilaksanakan oleh Kodim di provinsi di Sumatera Utara dalam acara Hari ABRI mungkin. Tapi sayangnya udah capek-capek latihan pada saat itu kena lumpur. Ternyata dramanya dibatalkan. Jadi setelah dari situ mulailah terus aktif sampai sekarang di Teater Garis Langkat. Kalau itu mungkin sekitar 20 tahun lebih atasnya. 20 tahun. 2002 ke 2022 kan sampai 20 tahun. Oke, kalau Bang Yans sendiri berapa tahun kira-kira nih? Jadi kalau Bang Teguh bergabung 2000 berapa tahun Teguh? 2002. Jadi saya setahun Bang Teguh baru saya gabung di Teater Garis Lurus. Waktu itu juga masih SMA waktu itu. Jadi kebetulan sekolah kami belum belakangan Bang Teguh ya. Iya, belakang-belakang. Belakang. Belakang. Bang Teguh kan sebagai ketua ya sekarang nih ya. Insya Allah. Ya, ketua Teater Garis Lurus dan Bang Yans Pangeran sebagai sekretarisnya. Boleh dikasih tahu nggak sama pemirsa YouTube siapa pendiri Teater Garis Lurus ini? Saya sih sebenarnya kalau untuk menjabarkan siapa pendiri Teater Garis Langkat itu, saya sih yang tahu saya itu ya Ayanda, Datuk Sri Randes, Jenderal Pin AKM CMPD bersama rekan-rekan itu ada dulu namanya saya lupa, ada dulu pernah menjabat Kadis Provinsi ya Pak yang Iya. Ada nama Pak Samsul Bahari, ada berapa orang lah tuh yang nggak bisa kita sebutkan. Masuk. Pak Ijal, Tanjung Pura ya. Banyak. Cuman sekarang yang lagi eksisnya ya cuma 2 orang itulah yang lagi aktif. Oke. Boleh diceritakan nggak sama kita nih, Teater Garis Lurus ini udah kemana saja? Ini yang menceritakan ini Bang Yans Pangeran. Mana pun jadi. Mana pun jadi. Oke, jadi gini. Teater Garis Lurus itu lahir 11 Maret 1979. Waktu itu di desa Tapak Kuda Lama. Desa ini sudah terkena abrasi, jadi udah nggak ada lagi desa ini. Kalau sekarang kan itu desa Tapak Kuda baru. Nah pendirinya waktu itu adalah ayahanda
Datuk Sri Dr. Andes Haji Zainal Arifin Aka MSI MPD. Kami lebih santer memanggil beliau dengan sebutan Babah. Mungkin kalau dulu mereka menyebutkan Yeng. Karena kalau kami kan udah pangkat anak ibaratnya, jadi kami lebih menyebut beliau Babah. Nah waktu itu ada beberapa orang pendiri dari Teater Garis Lurus Langkat ini, termasuk Bang Ijal itu sendiri. Namun karena kesibukan dari masing-masing, jadi yang hingga sekarang masih aktif yaitu ayahanda atau babah kami, Datuk Sri Zainal Arifin Aka dan juga Samsul Bahri. Nah, ada yang menarik mengenai nama dari Teater Garis Lurus ini. Jadi waktu itu di Desa Tapak Kuda Lama itu, Babah Zainal Aka mengambil sebuah ranting pohon ketika itu. Jadi di garisnya di tepian di tepian pantai itu garis lurus. Jadi salah seorang peserta bertanya, apa maksudnya Yeng? Nah, itu kan mereka manggil Yeng. Jadi mereka bertanya, apa maksudnya Yeng? Jadi beliau menjawab, ini adalah garis lurus, kata beliau. Lalu bertanya lagi mereka, ya kami tahu memang ini garis lurus, tapi apa maknanya? Kata mereka seperti itu. Jadi sebenarnya gini, Babah Zainal Aka ini, dia kalau berbicara sama dia, banyak makna yang tersimpan. Kadang-kadang kita nggak tahu apa maksudnya itu, kan gitu. Jadi kadang-kadang dia berbicara seperti ini misalnya, kita kadang apanya Babah ini. Tapi makna dari apa yang disampaikan itu berlaku setelah itu gitu. Jadi setiap apa yang disampaikannya, jadi kami ini selalu berpikir apa yang disampaikan ini. Nah, baru dapat kami telaah. Jadi beliau saat itu beliau berkata kepada peserta waktu latihan alam, dibilangnya ini garis lurus. Aku kepingin kita bentuk wadah teater, wadah berkesenian, itu namanya teater garis lurus. Aku nggak mau teater ini bengkok kemana-mana. Jadi dia lurus untuk menjaga kesenian dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Langkat begitu. Mantap ya. Jadi setiap pergerakan penuh dengan makna ya. Jadi nanti Galang, kita nanti buka teater juga, tapi saya nanti pakai bambu rotan ya. Kepak-kepak aja. Artinya apa? Hah? Kau lah kuku pukul nanti. Rotan nama teaternya teater kepak-kepak ya? Iya, teater kepak-kepak. Oke, teater garis lurusnya disingkat dengan nama Tegal ya. Dan juga seperti Bang yang bilang tadi, latihannya awal tapak kuda berpindah-pindah ya. Dan sekarang itu apakah benar? Saya ada pernah mendengar teater garis lurus sekarang latihan di Pelawi, di Berandan ya, dengan menggunakan tanah sendiri tanpa ada dari pemerintah. Ya, yang saya alami pada saat latihan itu dari 2002, sebelum saya lahir, saya pun sebenarnya dapat cerita juga dari orang tua saya, yaitu orang tua saya juga bergabung dalam teater itu. Sebenarnya teater Sangkat itu dari dulu, dari tahun 79 itu tidak punya tempat. Nanti pindah ke SMK negeri, ke gedung serbaguna itu langsung ke museum. Terakhir kami latihan di museum. Setelah museum mulai tidak bisa dipakai lagi, ayahanda ini membuat suatu aula di sebelah rumah. Itulah untuk sanggar sekarang. Jadi sanggar yang ada di Tegal ini dulu tenarnya ini Tanjung Pura gitu. Tanjung Pura, karena sudah tidak ada tempat untuk latihan lagi, bingung mau kemana, ayahanda ini buat aula di sebelah rumah. Sebelah rumah itu memang tanah itu milik beliau sendiri gitu. Dan dibangun itu dengan ya uang-uang hasil keringat dia dari menulis, dari jual-jual buku, mereka dibuatlah itu wadah untuk membuat generasi muda bisa belajar seni di situ. Luar biasa. Kemudian Tegal ini kan selalu membuat acara ya. Kita pernah lihat juga di sekolah selalu diundang lomba tari misalnya kan. Itu kita selalu melihat itu pendaftarannya secara gratis. Tidak ada, ini maaf ya, kita setiap perlombaan pasti ada tuh, lomba ini, daftaran 20.000, hadiah sekian-sekian. Ini Tegal kita lihat tidak menggunakan biaya pendaftaran, selalu gratis. Kok bisa Bang? Sebenarnya yang dilakukan Tegal itu
niatnya kan hanya membina. Jadi kalau kita ya bisa aja kita buat biaya pendaftaran sih. Seperti itu yang lain bisa kita buat biaya pendaftaran itu. Tapi kan niat kita ini membina. Ya, tapi ya ketika pemenang itu tidak ada uang pembinaan, ya kami mohon maaf karena kita nggak pakai uang pendaftaran. Tapi ketika rezeki itu dalam acara itu lancar, kita kan usahakan ada uang pembinaan. Jadi kita sini sisanya membina, bukan mencari untuk uang untuk masuk kantong. Betul. Ada lagi kadang-kadang dia buat lomba, katakanlah lomba olahraga manjat manjat tembok ya. Dengan pendaftaran 100.000, uang 100.000 itu dijadikan nanti diputar-putar menjadi hadiah. Jadi sama dengan judi ya, kalau kita lihat ya. Wah, tapi kali ini sangat luar biasa. Teater Garis Lurus, Langkat, seni, berbudaya. Lanjut Bang, Tegal ini apakah sudah ada yang bibitnya ini udah ada yang ke kancah nasional atau ke ajang ada kontes lagu-lagu apakah udah ada Tegal nih? Jadi alhamdulillah dari tahun 79 hingga sekarang itu ada beberapa prestasi yang diraih dari Teater Garis Lurus Langkat. Baik itu tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, bahkan Asia maupun internasional. Luar biasa. Jadi untuk Asia kita punya pembaca puisi itu Kak Adik Susi. Jadi beliau pernah meraih juara 1 lomba puisi tingkat Asia waktu itu. Wow. Jadi waktu itu peserta itu dari Indonesia, Malaysia, Brunei, terus Singapura, jadi negara-negara Asia. Iya. Dan alhamdulillah Teater Garis Lurus itu meraih juara 1. Kemudian pernah juga di Malaysia, itu waktu itu lomba teater yang langsung ayahanda atau Babah Zainal Aka turun waktu itu ikut dan meraih juara 1 Asia juga, tingkat Asia waktu itu. Luar biasa. Oh, itu yang menjerit malam itu ya? Ya, menjerit malam. Oh, yang menjerit malam ya. Iya, iya. Itu ada tuh di YouTube-nya tuh ya. Itu ada almarhum Mak Mala. Ada almarhum Mak Mala waktu itu. Dan juga tahun 79 sampai sekarang itu juga ayahanda Zainal Aka pernah meraih juara 3 sutradara terbaik tingkat nasional. Wow. Yang juara pertama waktu itu adalah W.S. Rendra waktu itu. Ya, pecinta puisi ya? Iya, enggak. Ya W.S. Rendra juga termasuk pencipta puisi, ya betul. Baru yang kedua Ami Priyitno, baru yang ketiga itu ayahanda Zainal Arifin Aka waktu itu. Jadi untuk nasional. Luar Dan biasa. ayahanda Zainal Aka juga pernah menciptakan juara 2 menciptakan lagu Melayu se-Sumatera Utara. Itu tahun 83 atau 82 gitulah. Ya kita belum lahir lagi waktu itu. Kemudian waktu itu kan pernah saya membaca di Metro ya, Tegal Teater Garis Lurus ini pergi ke Cirebon dan juga Jakarta membawa nama 3 kesultanan waktu itu. Itu di ajang Keraton Nusantara ya Pak Teguh ya? Festival Keraton Nusantara. Berarti sangat profesional ya. Karena kita tahu kan di Langkat sama di mana 2 lagi? Asahan dan Deli. Kan gerakan berbeda-beda ya. Berarti Tegal lu udah menyiapkan gerak Langkat ini, Medan ini, Asahan ini ya. Emang luar biasa ini. Kapan saya bisa bergabung kemari ya? Oh ya, ini agak mendalam sedikit nih ya Bang Teguh ya. Tegal sudah memberikan banyak seperti yang Bang Ian Pangeran bilang, Bang Teguh bilang. Udah banyak memberikan untuk Kabupaten Langkat ya. Apalagi udah membawa nama Indonesia, nama Sumatera, nama Kabupaten Langkat udah dibawa. Dan juga ini kan di bawah lingkungan pariwisata dan kebudayaan ya. Kira-kira nih apa yang udah diberikan pemerintah kepada Teater Garis Lurus Langkat ini? Kita tanya dulu. Kalau pemberian itu semestinya ada ya, semestinya ada mulai dari dana ya Bang Yan ya, mulai dari dana, mulai dari fasilitas juga ada. Tapi kan kalau untuk dunia seni, saya rasa itu yang apa diberikan pemerintah itu belum begitu cukup. Gitu. Kenapa? Bukan hanya kita perlu fasilitas dana kita berangkat pergi. Gitu.
kita perlu juga sarana untuk menyatukan seniman-seniman di Langkat ini menjadi suatu event, kegiatan tahunan gitu. Misalnya aja bisa dibuatnya suatu pergelaran tari, panggil sanggar-sanggar dan Belandang ini. Itu satu kan itikat baik dari pemerintahan pariwisata gitu. Nah, tapi selama ini nggak ada gitu. Jadi bagaimana kita mau menyatukan seni yang ada di Langkat ini tanpa ada bantuan dari pemerintah? Karena kalau inilah bedanya kita ya. Kalau di daerah luar, mungkin ini udah hebat nih. Apalagi daerah Yogyakarta ya, udah hebat. Mungkin kita telah kurangnya untuk ke seni tadi. Padahal seni ini bisa untuk menghilangkan kegiatan-kegiatan pemuda yang berhubungan dengan negatif ya, macam narkoba ya, ngelim, kayak Galang tuh ngelim tuh, dan lain jenis sebagainya ya. Lanjut Bang Teguh. Tegal kan sudah besar nih. Apakah Tegal ini mempunyai jaringan atau di bawahnya ada katakanlah sanggar ini ya, ini di bawah naungan Tegal nih, kira-kira ada nggak? Ya, dari Tegal itu sendiri ada beberapa sanggar yang sudah terbentuk, yang langsung dibentuk dari orang-orang yang pernah belajar di teater Garis Lurus sendiri. Itu di Tanjung Pura ada sanggar Wahana Budaya, itu pimpinan dari Irwansah. Terus sanggar Purnama pimpinan Desi, terus ada lagi sanggar Permata ya, pimpinan Agus Tami. Juga di Besitang juga ada. Terus kalau di Berandan sendiri memang kita pusatnya di Berandan, jadi di Berandan kita nggak ada buka cabang. Yeah. Nah, sanggar ini pendirinya itu orang-orang yang pernah bergabung di teater Garis Lurus itu sendiri gitu. Jadi seperti jadi seperti itu pemirsa ya. Jadi Tegal ini ada cabang-cabangnya juga. Dia cabang itu pelatihnya itu bekas gabung dulu di Tegal. Pendirinya ya. Oh, pendiri dari sanggar itu pernah gabung di teater Garis Lurus. Luar biasa. Tepuk tangan yang atas. Ya. Hai. Oke. Ya, yang bawah juga. Lanjut lagi nih. Untuk Abang Teguh sendiri sama Abang Yans, Pangeran, sudah pernah ke luar negeri belum atau ke luar kota belum dengan di bawah naungan atau membawa nama Tegal ini? Sudah pernah belum? Alhamdulillah. Nah, jujur aja saya bilang saya cukup terharu itu. Benernya sih waktu 2003 lah. 2003 itu sebenarnya itu bukan rezeki saya sebenarnya. Itu rezeki rekan saya namanya Padlian saya. Untuk mengadakan kegiatan festival panggung di Jakarta ya pengennya. Iya, Nih, di Rawamangun. Rawamangun. Kebetulan Bang Padli rekan saya itu mencoba angkatan laut angkatan darat itu TNI lah dia. Jadi dia nggak bisa ikut, digantikan saya, jadi saya rezeki. Setelah itu saya 2004 saya juga berangkat ke Jakarta, seterusnya 2000 berapa itu saya ada ke Malaysia. Habis itu ke Cirebon. Ke Malaysia ada 2 kali lah, Cirebon, Jakarta, sampai Jakarta. Wow, luar biasa Bang Teguh. Kalau Bang Yans dah kemana nih? Ya. Atau masih di sini aja enggak? Dari teater Garis Lurus sendiri, mungkin untuk prestasi, saya pernah memenangi lomba baca puisi tingkat Sumatera Utara waktu itu, juara 1. Juga pernah memenangi lomba baca puisi se-Sumatera, sepulau Sumatera. Waktu itu juga alhamdulillah dapat juara 1. Terus kemana saja dari teater Garis Lurus ini kan gitu. Iya. Jadi alhamdulillah dari teater Garis Lurus ini saya pernah menginjaki Jakarta, terus Cirebon, Malaysia beberapa kali, dan itu semua kita tidak ada mengeluarkan uang sepeser pun. Baik itu mulai dari penginapan kita, transportasi kita, bahkan kita diberi uang saku. Wow. Ya, jadi uang memang saku. kita tidak ada mengeluarkan uang sama sekali, dan semua itu dibayar waktu di Malaysia dari pemerintahan Malaysia langsung yang membayar kita waktu itu. Oke, mantap, luar biasa. Lanjut, Tegal ini kan bukan hanya menari aja, bukan hanya teater saja Bang Teguh ya, ada juga menari, ada juga musik. Kira-kira hal apa yang tersulit yang pernah Bang Teguh alami nih saat melatih
dan saat melatih tari sama teater untuk adik-adik di Tegal? Kalau kesulitannya itu di daya tangkap mereka, gitu. Daya tangkap, Daya tangkap mereka untuk menerima ilmu yang kita beri. Makanya ada sistem pelatihannya itu kita mulai dari dasar dulu. Dasar, nanti setelah dasar kita kasih tarian, itu paling lama dia 8 kali pertemuan, itu harus dapat 1 tari. Oh, berarti udah ada program ya. Pertama masuk dasar, kedua masuk ada step-step. Oh, saya kira langsung masuk, udah langsung nari kok. Ikuti sana, saya kira langsung gitu. Jadi kita 8 kali pertemuan tuh wajib 1 tari. Walaupun itu tariannya belum begitu halus gerakannya, tapi wajib 1 tari dia tahu. Wow, luar biasa. Untuk di Tegal sendiri ada berapa anggota yang masih aktif kira-kira saat ini, Pak Teguh? Kalau dibilang aktif ya pasti banyak. Banyak ya. Cuma mereka kan punya kesibukan masing-masing, jadi ada yang Dia pasang surut ibaratnya Pasang kalau surut bilang. ya. Kadang waktu pas rame, ya rame gitu kan. Kadang kan kalau yang namanya berkesenian ini, itu anggotanya ikut bergabung itu bukan karena apa ya, kemauan atau dari hati. Kadang ada yang ikut tengoknya kawannya ikut gabung ke kita, dia juga ikut gitu. Jadi bukan ke hati. Jadi waktu begitu dia ikut, karena memang bukan dari hati, sekali 2 kali datang, habis itu nggak pernah datang lagi gitu. Oke, lanjut Pak Teguh. Jika ada orang yang ingin bergabung di Tegal, berapa uang masuknya? Kita bawa bukaan sini ya. Karena bukan apa ya, kita jujur aja di setiap sanggar manapun bayar pasti. Nggak mungkin lah Tegal nggak bayar kan? Berapa Pak Teguh? insya Allah Tegal tidak menerima uang pendaftaran. Tidak menerima uang pendaftaran, tidak menerima uang bulanan. Jadi Gratis? kita menerima gratis. Wow, itu betul itu? Iya betul. Kalau nggak percaya, gabung aja ke sana. Oke, buat pemirsa yang mau gabung di Tegal, gratis. Misalnya bayar Bang Teguh ya. Tapi betul, saya pernah dengar dari siswa saya yang bergabung di Tegal, katanya masuk itu gratis, uang bulanan nggak ada. Malah nanti kalau ada acara, mereka malah diajak, malah dikasih. Lanjut Bang Teguh, saat ini kan Tegal sedang membuat perlombaan ya, hari kemarin ya, lomba baca puisi. Berapa peserta kemarin Pak Teguh? Baca puisi itu sekitar tingkat SMP itu sekitar 21 orang. Kalau tingkat SMA-nya itu sekitar 41 orang. Oh, kok bisa banyak seperti itu? Apa rahasianya Bang Teguh? Mana ya? Rahasianya nggak ada sih, cuman dari publikasi aja kita lakukan dengan baik. Habis itu masih tingkat telur aru aja. Itu masih telur aja. Kalau Tapi kami gini, Kalau ada juga tuh ya? kalau kami melihatnya sebenarnya itu kurangnya ajang perlombaan Oh iya di betul. Kabupaten Langkat ini sendiri. Jadi awalnya itu kami kira peserta itu keseluruhan hanya berkisar antara 30 sampai 40-an. Ternyata hampir 70-an peserta yang yang mendaftar. Jadi waktu itu kita juga menilai kok banyak peserta bisa banyak seperti ini kan gitu. Mungkin itulah tadi kurangnya ajang perlombaan di pemerintahan khususnya ya, di pemerintahan Kabupaten Langkat ini sendiri. Dalam ini mungkin dinas terkait mungkin kalau untuk perlombaan puisi bisa saja dari dinas pariwisata, dinas pendidikan mungkin ya kan. Jadi kurangnya ajang lomba baca puisi. Sementara di Langkat sendiri itu kita ketahui kan ada memang Raja Pujangga Penyair Baru, Iya kan? betul. Tengku Amir Hamzah iya. gitu. Wow mantap sekali ya. Jadi itu buat pemerintah segeralah buat lomba nanti, lomba seni. Biar anak-anak nih enggak bergabung dengan narkoba ya kan. Masa kalah kita sama olahraga. Olahraga sekarang ini lagi matang-matangnya, lagi naik-naiknya nih sekarang nih. Masa seni belum ya? Kita tunggu saja nanti. Kemudian di setiap tahun kan ada tuh namanya drama Bumi Hangus. Itu kan langsung dilatih oleh Tegal. Apakah drama Bumi Hangus ini hanya di Berandan saja ditampilkan? Apakah pernah di daerah lain? Berapa tahun yang lalu kita pernah bermain di Stabat, kita main di Binjai, kita bermain di Kodim ya, Kodim Medan. Habis itu kita pernah main di Lapangan Merdeka. Sebenarnya tahun ini juga kita akan bermain di Lapangan Merdeka pada saat tanggal 17 Agustus. Tapi karena ada suatu kendala,
jadi kita tidak jadi bermain. Tapi ya insya Allah tahun depan akan kita coba lagi untuk mempromosikan drama Kolosal Beranak Bumi Angus itu ke tingkat provinsi lagi. Jadi semalam sudah ada pembicaraan waktu pembukaan lomba puisi semalam di sanggar kita. Itu kemungkinan nanti Teater Garis Lurus bekerja sama dengan DHC 45 Langkat. Bahkan DHD 45 Langkat, Dewan Harian Daerah maupun Dewan Harian Cabang Angkatan 45 Langkat untuk dapat menampilkan pagelaran drama kolosal Beranak Bumi Angus itu di lapangan Merdeka. Apakah itu nanti pada saat 17 Agustus ataupun pada saat 10 November di tahun 2023. Mantap ya, luar biasa sekali seorang seniman kita ini ya, seniman muda. Dan juga untuk Bang Teguh nih, ada nggak pesan-pesan untuk masyarakat pemuda yang dia orang seni tapi tidak mau bergabung di seni? Ada nggak pesan-pesan pemuda untuk kedepannya untuk mereka? Ayo Bang Teguh. Untuk rekan-rekan semuanya, seni itu bukan suatu air yang jorok, tapi seni itu ada suatu pola pikir untuk mencari satu jati diri kita yang baik. Jadi untuk para pemuda, jangan malu-malu mempelajari seni budaya tradisional kita. Karena apa? Hilangnya bangsa ini, hilangnya budaya, hilangnya akhlak di Indonesia, di negara kita ini karena pemuda-pemudanya itu tidak mencintai budayanya itu sendiri. Contoh kecilnya aja, kita nggak usah ke seni tari, usah ke seni dramanya. Yang saya pakai ini, saya agak iri loh, jujur aja saya iri dengan Batak, saya iri dengan Bali, saya iri dengan Jawa, saya iri. Walaupun saya memang bukan, kalau kita cerita darah, saya bukan orang asli Melayu. Oh, Bang Teguh bukan Melayu? Ayah saya Banten, orang ibu saya itu Mandailing. Karena saya berkecimpung di dunia Melayu, jadi saya agak sedikit bangga juga memakai tanjak ini. Kenapa? Di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Jadi generasi muda, cobalah cintai budaya sendiri. Karena budaya asing itu belum tentu membuat kita lebih baik. Contohnya, saya sendiri mencintai budaya Melayu tradisional. Alhamdulillah saya udah dibawa ke luar negeri dengan biaya tanpa biaya pribadi kan itu kan. Jadi itu seni adalah akan disukai orang. Kita malu loh di Jawa pakai belangkon. Iya, betul. Sama kita pakai ini aja kita nggak mau, tapi kita bilang, wah nanti budaya Melayu diambil orang, tapi sendiri kita nggak mau mencintai budaya kita sendiri. Benar. Jadi pesan saya kepada masyarakat, pemuda-pemuda, para pelajar, marilah kita sama-sama menjaga budaya kita, mari bergabung sama kita untuk mencintai seni. Iya. Kalau Bang Ian seni bagaimana pula? Jadi gini, seniman itu memiliki andil yang besar dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Serta menegakkan kemerdekaan. Bahkan seniman ini memiliki nilai semangat juang dan memberikan spirit waktu itu kepada aktivis kemerdekaan. Nah, bagi adik-adik, kami mengajak ayo bergabung bersama kami di Teater Garis Lurus. Sama-sama kita jaga budaya kita, sama-sama kita jaga kesenian kita. Jangan sampai nanti kesenian dan kebudayaan kita hilang. Karena sekarang aja kita udah bisa melihat begitu banyaknya kesenian maupun kebudayaan luar yang sudah masuk ke Indonesia. Bahkan beberapa kesenian kita mungkin sudah diklaim dari negara luar, maka itu harus kita jaga bersama. Kalau masalah misalnya tari, mungkin bagi laki-laki malas untuk bergabung, dibilang, oh bang, penari itu bencong. Iya betul, penari kan bencong. Gitu. Ya, betul. Ini kami sampaikan, kami penari, saya penari, Bang Teguh penari, kami nggak bencong, kami menikah, punya anak, kan gitu. Jadi penari itu bukan bencong, ya. Kita bergabung di sini untuk menjaga budaya kita, ya. Jadi jangan tinggalkan budayamu. Itu mungkin pesan saya. Oke, itu ya. Jadi penari itu bukan bencong. Tengok, Bang Teguh ada anak, Bang Ian ada anak, 2 lagi. Jadi yang belum punya anak, ayo menari. Boy. Oh nggak gitu ya konsepnya ya. Oke. Oke ya, itu jadi pemirsa udah tahu ya bagaimana Teater Garis Lurus itu ya. Dan juga buat pemirsa yang ada di rumah jangan lupa nanti di like tuh. Malang, di Malang. Sini ya, di like, di komen, share ya di channel di SMA DP.
Tegal ada YouTube Bang? Ya ada. Oh ada juga. Apa Ya, tuh Bang? kita punya YouTube namanya GL Production Langkat. Oh, GL Jadi di Pro- YouTube kita itu ada cerita Melayu, Juragan Kosim, juga ada apa sejarah mengenai terutama di Kabupaten Langkat ini. Misalnya kayak kemarin kita pernah ngangkat sejarah Desa Kelantan, sejarah Desa Perlis dan sebagainya gitu. Di mana Bang, sini aja ya? Ya, Ya, jadi di sini ya. Sini ya, ya. Oke buat pemirsa nih yang mau membeli tanjak kita ya. Ini karya Bang Yans Pangeran ya, bisa langsung nanti dibeli di sini. Pangeran Tanjak, karena kemarin Tanjak ini udah luar biasa, udah kemana-mana. Kemarin Pak Anies Baswedan nih fotonya. Nah, mau pakai Tanjak Bang Yans Pangeran ya kan. Jangan lupa nanti dibeli ya, di bawah sini ada alamatnya. Oke, oke Bang, Bang Teguh satu kata untuk Tegal dulu lah. Tegal adalah suatu sanggar atau Satu kata aja Bang Teguh, banyak kali deh nih ya. Satu kata aja. sanggar Tegal itu oke aja lah. Oke, Bang Yans dulu. Tegal hati. Oke dan hati akan kita padui dengan seni dan budaya. Terima kasih dari saya. Apa nih, habis ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen ya, di share kita di dalam podcast Cakap-Cakap SMADP. Ahoy!